Ya, halo teman-teman. Di video kali ini gue akan bahas persiapan MU melawan Young Boys. Tapi bukan masalah persiapannya semata aja yang akan gue bahas. Tapi gue akan bahas mengenai satu topik ya, atau satu pertanyaan yang terjadi di preskon kemarin ya, menjelang Man United melawan Young Boys ya. Kita tahu partai ini nggak terlalu berpengaruh. MU sudah dipastikan lolos ke fase berikutnya, dan menurut gua mereka 95% akan menjadi juara grup, yang artinya ini akan bagus buat mereka di knockout nanti. Kemungkinan akan bertemu dengan lawan yang relatif lebih mudah ya, walaupun belum tentu juga mudah, tapi relatif lebih mudah secara seeding. Kemudian juga hadiah yang berbeda sedikit dan juga gengsi. So it's okay ya, kita lupakan itu. Tapi yang menarik adalah di presscon kemarin ada satu statement terkait dengan gini. Wartawan nanya, apakah Anda bisa mengikuti apa yang dilakukan Tuchel bersama Chelsea? Ya, kita tahu Tuchel menangani Chelsea di tengah musim dan kemudian membawa Chelsea juara Liga Champions. Nah, ini pertanyaan yang diajukan, dan Rangnick tidak merasa terprovokasi ya dengan pertanyaan ini. Biasanya kan orang kalau dibanding-bandingkan langsung emosi atau apa ya, kecongkel egonya ya. Dia enggak. Jadi yang dia katakan adalah gini, klub ini tetap berambisi untuk menjadi juara Liga Champions dan capable of it, atau mampu. Nah, cuman pada akhirnya gini, ada satu hal yang menarik ya, ada satu hal yang menarik yang gue lihat dari Rangnick ini terkait dengan apa ya, pola kepemimpinannya, bukan kepelatihannya. Ya, karena kepelatihannya mungkin lo semua apa namanya, mungkin udah tahu ya bagaimana ini soal gegenpressing, kemudian juga high intensity, pertahanan yang tinggi dan sebagainya. Tapi ada kesamaan pola melatih leadership dari Tuchel, Klopp, dan juga Rangnick, yang kita tahu ini semua adalah sama-sama punya kurikulum yang sama. Apa itu? Yaitu bagaimana mereka punya emotional control yang baik. Ya, punya sentuhan emosional kepada pemain, dan ini penting. Ya, kalau kata Jack Ma, ini orang juga bukan hanya punya IQ tapi juga EQ. Nah, ini yang ada kesamaan. Ingat ketika Tuchel mendarat di Stamford Bridge, satu yang dilakukan adalah mempersatukan ruang ganti. Saat itu ada gap antara pemain senior dan juga pemain home ground atau pemain muda, dan itu diselesaikan dengan baik. Apa yang dilakukan? Dia memberikan kesempatan hampir ke seluruh pemain untuk memberikan kesempatan kepada mereka menunjukkan kemampuannya. Dan kedua juga tentunya Tuchel ingin melihat langsung di depan matanya pemain mana yang akan bisa dipakai, pemain mana yang nggak dipakai. Ya, pada akhirnya tersaring, ada beberapa pemain yang memang menjadi andalan dia, ada pemain yang jadi andalan tapi sebagai super sub, dan juga ada yang harus tersisih. Ya, salah satunya tentunya Tammy Abraham yang mungkin tidak masuk dengan skemanya Tuchel ya. Nah, demikian juga Klopp, kita tahu seperti apa dia dalam nepuk punggung pemain. Dan ini juga yang akan nampaknya dilakukan oleh Rangnick. Jadi bukan semuanya melulu soal taktik lah, soal begini, enggak. Ya, salah satu yang dilakukan dia adalah apa? Sama dengan Tuchel, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya, semuanya bahkan, untuk bisa tampil di depan dia menunjukkan kemampuannya. Nah, kebetulan partai ini datang lawan Young Boys di waktu yang tepat. Ya, Rangnick ingin memanfaatkan pertandingan ini bukan hanya untuk meraih kemenangan, gengsi dan sebagainya, hadiah, tapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pemain yang selama ini kurang mendapatkan minute play. Di antaranya Dan Henderson. Bahkan dia melabeli pemain ini yang punya ambisi yang sangat besar ya. Kemudian juga Donny van de Beek. Ini juga pemain yang sebenarnya ketika di Ajax kita tahu sangat fantastis, tapi memang minute play-nya dibawa oleh ini sangat minim sekali. Ini juga wajib diberikan kesempatan. Kemudian yang lain-lain belum tahu ya. Dan bukan tidak mungkin juga pemain-pemain muda yang kabarnya sudah mulai digaungkan untuk ditampilkan atau dimasukkan, dinaikkan ke tim utama ya. Gua nggak hafal semua, mungkin lo yang fans MU lebih tahu, tapi salah duanya diantaranya Hannibal Mejbri, ini pemain yang berambutnya keribo, sama Amad Diallo ya, ini pemain 19 tahun. Jadi si Hannibal 18, si Amad Diallo 19 tahun. Tapi ini mungkin nggak lawan Young Boys lah. Cuman yang gue mau bilang artinya Rangnick ini juga bukan melulu datang terus kemudian nyabet-nyabetin ini pemain supaya lu bisa A, supaya bisa B, supaya bisa C, enggak. Tapi membuat satu kesatuan. Dan ini yang penting, yang selama ini juga mungkin
nggak terjadi yang coba dilakukan atau diperbaiki oleh si Rangnick ya. Dan soal kiper, ya ini penting. Kenapa dia harus mendorong Dan Henderson juga menjadi punya minute play yang lebih banyak dan memberikan dia kepercayaan diri? Karena gue selalu ingat ya, dulu mungkin tahun 90-an sampai 2000-an itu rata-rata tim itu punya kiper bagus itu cuma satu. Ya gue masih ingat kalau di Juve misalnya dulu Peruzzi, kemudian kiper keduanya gue lupa jelek lah. Di MU Peter Schmeichel, kiper keduanya Raymond van der Goe. Kemudian siapa lagi? Banyak lah ya tim-tim. Oh, Juve setelah Peruzzi itu Buffon ya. Buffon juga sama, kiper keduanya juga jelek. Tapi di era sekarang nggak bisa seperti itu. Lo harus punya kiper dua yang gapnya nggak terlalu jauh, bahkan 3 ya. Tapi 3 sih biasanya kiper akademi ya. Jadi 2 ini harus nggak beda jauh lah ininya, levelnya. Kenapa? Karena kompetisi semakin ketat, intensitasnya semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan cedera. Kemudian juga ya intinya lebih dibutuhkan backup yang kuat ya. Dan ini mengapa menurut gue si Rangnick ingin mendorong Dan Anderson diberikan kesempatan supaya dia juga siap ya ketika suatu saat mungkin De Gea tapi sangat luar biasa ya. Bahkan ketika mereka sedang terpuruk, MU sedang kacau dibawa oleh De Gea tetap tampil baik. Tapi tidak ada yang bisa menjamin ya De Gea akan fit 100% selama sampai akhir musim. Ya, atau bisa juga dia tidak tampil maksimal sehingga ada wakilnya, deputinya bisa menggantikan dengan level yang kurang lebih setara lah. Nah, sama yang kedua menurut gua, dulu ketika tidak ada persaingan, maka kiper ini tidak ada pressure. Sementara rata-rata di depan, di winger, di back atau gelandang bertahan atau center back rata-rata punya pesaing. Kayak center back misalnya dari zaman dulu kan nggak mungkin cuma 2. Pasti ada 3 atau 4 bahkan 5. Sehingga persaingan itu tetap ada, tapi kiper enggak dulu. Nah, di era sekarang nggak bisa seperti itu. Artinya De Gea, kalau dia tidak tampil perform atau cedera, maka Dan Henderson akan siap menggantikan dia. Demikian juga kalau Dan Henderson juga misalnya dapat tempat utama menggantikan De Gea karena mungkin cedera atau kurang perform, dia juga harus perform. Kalau dia nggak perform, De Gea juga akan bisa suatu waktu menggantikan. Jadi ini yang gue lihat coba diterapkan oleh Ralf Rangnick secara perlahan-lahan. Ya PR-nya yang jelas banyak, tapi ya kemarin mereka sudah mengawali kemenangan yang cukup baik lah melawan Crystal Palace, dan bahkan juga Fred ini yang berapa kali gue singgung kemampuannya juga keluar. Jadi memang PR-nya banyak, tapi pelan-pelan pasti Rangnick akan memulai dan kita akan lihat lawan Young Boys nanti. Apakah yang players ataupun juga pemain-pemain yang selama ini dicarangkan bisa menunjukkan kemampuannya, maka kalau ada, ini akan menimbulkan harmonisasi di ruang ganti, ada persaingan yang sehat, dan ini gue pikir membuat apa yang dikatakannya bahwa MU punya ambisi untuk memenangkan Liga Champions, ya benar-benar ada, bukan hanya lip service. Ya, gue rasa itu aja. Yang jelas MU dalam track record yang baik, ya tentunya melawan, lagi-lagi gue mau sedikit menyinggung ke belakang, ya melawan Young Boys ini tentunya akan menjadi 2 kesempatan ya untuk mencoba meraih kemenangan, gengsi dan sebagainya, dan juga memberikan kesempatan pemain muda. Dan setelah itu mereka juga cukup ringan melawan Norwich, kemudian Brentford, lalu Brighton dan Newcastle. Mereka cukup mudah lah sampai akhir musim. Jadi ini satu keuntungan juga bagi Ralf Rangnick untuk mempush ya sentuhan Midas dia bersama MU. Nah oke, ini aja preview terkait pertandingan MU lawan Young Boys di Liga Champions, pertandingan terakhir. Terima kasih udah nonton video gua. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video gue yang lainnya ya. Tetap sehat, ciao.